Hai semuanya, sawadee-krap. Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update mengenai kasus dari Tank Monida. Oke, teman-teman, di video kali ini aku akan bahas adalah mengenai pemeriksaan kemarin yang dilakukan ke Por dan juga Robert di kantor kepolisian Nontaburi. Ada beberapa hal menarik yang terjadi selama pemeriksaan tersebut dan menurut aku ada beberapa hal yang sifatnya adalah tersirat dan butuh diinterpretasikan, dan menurut aku ini memberikan sebuah tanda yang boleh dibilang adalah cenderung ke arah positif walaupun hanya kecil bagian tersebut. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, aku ingatkan please jangan lupa subscribe channel YouTube ini agar aku semakin semangat mengawal kasus Tank Monida langsung dari Thailand. Oke. Kita lihat beberapa berita-berita terlebih dulu. Ini kalau aku lihat kemarin pemeriksaannya di tanggal 23 Maret ya. Por dan juga Robert itu datang ke kantor polisi Nontaburi pakai mobil pick up dan mereka ini pakai baju putih dengan kepala pelontos, tipikal kalau sedang melakukan ibadah secara Buddhis ya. Terus juga mereka ini kemarin pada saat datang, wartawan tuh kan pada nanyain tentang, "Po Robert, memang kalian itu pada saat di tempel mengatakan katanya akan menyatakan sesuatu hal kebenaran yang belum pernah diungkapkan, kok sampai sekarang belum dikatakan, apa sih itu?" Terus mereka cuman nunduk dan juga diem aja. Karena memang backgroundnya adalah mereka pada saat di temple Watama ya, itu mereka sudah berjanji bicara ke media massa bahwa mereka akan menyampaikan sesuatu hal yang sebuah kejujuran yang tentang apa yang terjadi pada saat malam Tank Monida tenggelam. Tapi sampai sekarang masih belum ada juntrungannya. Makanya wartawan, kalau ngomong sama wartawan tuh hati-hati, pasti akan terus dikejar sampai manapun gitu. Tapi ya respon dari mereka cuma nunduk, diem aja, jalan, dan menghindari pertanyaan dari wartawan ratusan yang sudah menunggu di kantor polisi tersebut. Yang anehnya adalah begini ya, kalau aku melihat dari pemeriksaan kemarin, itu mereka dilakukan pemeriksaan selama 40 menit. Menurut aku, dengan 40 menit tidak banyak pertanyaan yang disampaikan oleh tim penyidik. Kemudian aku cari tahu, memang kenapa sih kok si Por sama Robert harus datang dari Ratchaburi ke Nontaburi, kenapa harus melakukan pemeriksaan seperti itu? Ternyata setelah aku cek-cek lebih dalam, oh ini gara-gara ada isu pada saat Por dan juga Robert itu tertangkap di media massa ya. Mereka ini berada di perbatasan Myanmar dan dugaannya adalah mereka mencoba melarikan diri katanya ke arah situ. Ya walaupun menurut aku itu kemungkinannya kecil banget, tapi pada saat ini sudah viral, aku yakin sih pihak kepolisian dari Nontaburi juga ingin membuat pesan positif, menyampaikan pesan positif ke masyarakat bahwa Por dan juga Robert itu nggak bakal melarikan diri, kita sudah amankan dengan cara adalah memberikan kewajiban wajib lapor setiap 5 hari sekali. Karena selama 15 hari sudah 4 hari terakhir ya, mereka di tempel tersebut dan masih sekitar 10-an hari lagi mereka melakukan ibadah secara Buddhis, itu si Por dan juga Robert harus wajib lapor karena kejadian mendaki bukit perbatasan di Myanmar. Menurut aku sih ini kayaknya strategi dari penyidik aja agar kesannya kan memberikan memberikan jaminan kepada masyarakat, nggak usah khawatir, mereka tidak akan kabur. Nah, kemudian juga kan banyak yang tanya, Anjas, kenapa sih mereka ini nggak ditahan sama tim penyidik gitu? Nah, ternyata kan mereka sudah ada jaminannya. Jaminannya memang ada sejumlah uang. Kalau aku rasa sih ada sejumlah uang, karena jaminan nggak mungkin kalau tanpa ada yang dijamin sesuatu hal. Tapi biasanya, apakah ini secara hukum di Thailand legal atau enggak, tapi menurut aku ini legal ya, karena penyidik juga fine-fine aja, dan tidak banyak masyarakat yang mengkritisi mengenai isu ini. Jadi menurut aku hukum untuk menjamin itu adalah legal dengan sejumlah uang, tapi untuk lebih menekankan kepada masyarakat tidak usah khawatir, mereka aman-aman aja, tidak akan kabur, ditambah lagi dengan wajib lapor 5 hari sekali. Jadi kemarin apa dong Anjas di pemeriksaan tanggal 23 Maret tersebut, apa yang dilakukan tim penyidik di Nontaburi terhadap 2 orang tersebut? Aku rasa mereka nggak ngapa-ngapain, cuma wajib lapor aja, nanya apa kabar, kemudian perkembangan kasus ya. Kalau ada pertanyaan mengenai kasus ini sendiri sepertinya nggak ada. Karena sebagai seorang foreigner, aku di Thailand juga, kita ada wajib lapor setiap 90 hari sekali. Kita sebutnya 90 days report. Aku juga yakin untuk Port juga sama Robert, mereka tidak dilakukan pemeriksaan apapun. Nah, ini juga aneh nih kan ya. Kemarin kan kita sudah tahu bahwa isu mengenai tes kebohongan. Orang tuanya Tank Monida, tepatnya adalah ibunya, Ibu Panida, bilang setuju untuk melakukan tes kebohongan karena dengan banyaknya conflicting comments, conflicting hal-hal sifatnya adalah di kronologi yang nggak sesuai dengan nggak logika, nggak sesuai juga dengan satu sama lainnya, mau dites kebohongan. Tapi tim penyidik sudah mengatakan
nggak perlu lagi tes kebohongan karena reliability-nya nggak begitu bisa di apa ya, dipertanggungjawabkan. Padahal di banyak negara juga, bahkan di Thailand seperti aku bahas di video mengenai tes kebohongan, ada beberapa kasus di Thailand juga yang bisa terbantu oleh tes kebohongan. Walaupun tes kebohongan tuh hasilnya nggak mutlak, sifatnya adalah petunjuk, tapi kan dari situ juga kita bisa melihat ada hal-hal apa yang bisa diteliti lebih dalam seperti itu. Nah, pada saat wartawan itu kan nanya gini ya teman-teman ya, pada saat si mereka datang ke lokasi kantor polisi tersebut di Nonthaburi, mereka ini langsung masuk ke dalam kantor kepolisian, nggak mau menjawab apapun, cuman senyum, menunduk, udah lari begitu aja. Begitupun pulang setelah 40 menit kemudian, wartawan juga ngejar lagi. Ngejarnya nanyain gini, apa kabar? Biasalah wartawan kan kalau itu strategi mereka kan, apa kabar? Gimana kabarnya? Dicuekin aja dan wartawan tanya, rencananya dari sini mau kemana lagi? Apakah mau kembali ke temple atau mau pulang katanya? Cuman manggut-manggut aja. Kembali ke temple ya? Iya, manggut-manggut aja. Jadi ini aneh juga ya. Maksud aku, karena kasus ini menjadi perhatian internasional ya, at least di ASEAN countries lah ya. Itu jadi tim penyidik juga harus menjaga citra image-nya, karena sekarang tuh suka nggak suka sebagai masyarakat Thailand, ada yang berpikir bahwa ada oknum-oknum di kepolisian yang terlibat, dugaannya seperti itu. Makanya pada saat apapun yang viral, baik itu misalnya mengenai dugaan mereka mau kabur ke Myanmar, walaupun itu tidak benar sebenarnya, tapi sudah viral, suka nggak suka, ada langkah yang dilakukan oleh tim penyidik di kota Bangkok bekerja sama dengan di Nonthaburi agar memberikan pesan sinyal positif ke masyarakat Thailand. Karena hanya 40 menit ngapain aja, padahal kalau 90 days report ya, buat foreigner di Thailand kita pun juga bisa melakukan menggunakan online sekarang. Kenapa nggak kalau cuma datang, nanda tanganin berkas, atau mungkin nggak tahu ngapain aja 40 menit itu nggak banyak yang bisa dilakukan, itu bisa dilakukan secara online sebenarnya kan ya, tapi ini adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan ke masyarakat bahwa nggak usah khawatir, mereka tidak akan kabur gitu. Pada saat mereka ini kembali naik mobil pickup dari temple tersebut, mereka dipastikan memang sudah kembali ke tempelnya ya, karena pada saat mereka dari provinsi Nonthaburi ke Ratchaburi itu dibuntutin banyak banget wartawan teman-teman, dan mereka sudah tahu bahwa mereka tuh menjadi kayak gula dan semut gitu. Mereka adalah gulanya, banyak orang ingin tahu mengenai mereka, makanya wartawan selalu ada dimanapun saat mereka berada. Di awal-awal mereka tiba di Temple Wat Thai Mai di Ratchaburi tersebut kan, ada wartawan juga yang mengikuti, melihat ada saksi yang mengatakan bahwa mereka tuh mobilnya tidak berhenti di Wat Thai Mai, tapi malah lurus ke sebuah resort. Tapi gara-gara isu itu viral, sekarang sepertinya mereka beneran tinggal di Temple Wat Thai Mai tersebut. Bahkan media pun diundang sebagian dengan mereka untuk meliput kegiatan mereka pada saat bangun pagi hari, berdoa, kemudian juga berkunjung ke masyarakat, meminta donasi, dan juga berdoa. So, ini sih menurut aku hal yang sangat strategi ya. Terus satu lagi ya, kalau kita lihat dari Port dan juga Robert, mereka sudah dipastikan adalah sebagai tersangka, tapi dalam pasal kelalaian, tapi bukan karena pembunuhan. Kritisi juga dari sejumlah orang-orang, misalnya pengacara T, dan juga pengacara lainnya yang mengawal kasus ini bilang, kenapa yang dijadikan tersangka hanya Port dan Robert aja untuk kelalaian? Bagaimana dengan Sen, dengan Job, dengan Gatik? Bukankah kronologinya seandainya itu benar, yang kelalaian tuh bukan cuma Port dan Robert, tapi juga ada si Sen? Karena kan paling tidak gara-gara perbuatannya Sen tersebut, karena kronologi menurut mereka, si Teng Mo pegangan pahanya Sen pada saat mau buang air kecil, itu kan juga bisa menjadi indikasi bahwa yang lalai nggak cuma Port dan juga Robert. Terus kalau pada saat Port dan juga Robert sudah legowo mengatakan bahwa oke, saya bersalah, dia udah mengatakan kan ya bahwa kami yang bersalah bla bla bla. Tapi kenapa juga memberikan uang 30 juta baht untuk Ibu Panida? Itu juga satu hal yang nggak masuk akal. Sudah di penjara, sudah keluar uang, itu juga nggak masuk akal. Tapi menurut mereka sih bilangnya begini, kenapa? Mereka melakukan ini agar beritanya tidak dibesar-besarkan lagi, karena mereka ini adalah seorang bisnismen di Thailand, mereka tidak mau berefek kepada bisnis-bisnisnya kalau kasus ini terus diperpanjang. Tapi ternyata reaksi yang dilakukan oleh mereka justru malah membuat masyarakat Thailand tuh bertanya-tanya. So, kita nantikan seperti apa kelanjutannya Port dan juga Robert,
apakah setelah 10 hari nanti ini selesai melakukan ibadah mereka secara Buddhis, akankah mereka berubah statusnya menjadi tersangka, bukan tersangka sebagai pasal kelalaian, tapi adalah pasal yang lainnya. Itu adalah deadline yang sedang diberikan tim penyidik untuk masyarakat, untuk tim pengacara membuktikan, tim juga otopsi membuktikan bahwa Teng Monida bukan sekedar kecelakaan murni, tapi karena ada indikasi pembunuhan. Itu yang saat ini sedang diperjuangkan. Jadi mudah-mudahan selama 3 minggu ke depan ada banyak temuan-temuan baru yang bisa mengindikasikan bahwa ini adalah kasus pembunuhan bukan karena kecelakaan murni. Tapi menurut aku sih ya, kalaupun kecelakaan kayaknya ada kecelakaan yang disengaja. Menurut aku ya teman-teman, karena dengan berbagai keterangan yang sudah kita ketahui, sudah kita bahas, kayaknya kebetulan-kebetulan itu agak tidak masuk akal menurut aku pribadi. Tapi sekali lagi, kita tidak bisa rely kepada opini, kita tidak bisa rely kepada kecurigaan, tapi juga harus ada alat bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa ini adalah pembunuhan, bukan sekedar kecelakaan biasa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, serta follow Instagram Kudian Just di Thailand. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.